saya, Pastor Yohanes Don Bosco CMF. Pada hari ini, Sabtu 6 Maret tahun 2021, membawakan renungan yang didasarkan pada teks Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anak, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku, perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita dengar dalam Injil hari ini merupakan perumpamaan yang sangat terkenal. Kita semua pasti sudah menghafal alur ceritanya. Dalam perumpamaan ini diceritakan tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang putra. Anaknya yang bungsu tiba-tiba meminta kepada bapaknya bagian dari warisannya. Ia berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak." Meminta warisan kepada bapak yang masih hidup sebenarnya sangat haram bagi adat istiadat orang-orang Israel. Dengan meminta warisan, si anak bungsu secara tidak langsung menganggap bapaknya itu sudah mati, tidak membutuhkan bapaknya lagi. Dia memisahkan diri dari bapak dan seluruh anggota keluarganya. Jadi dengan meminta warisan, si anak bungsu menolak dan tidak menghargai bapaknya. Namun meskipun begitu, ayahnya memberikan apa yang diminta oleh anaknya tersebut. Bahkan dia tidak bertanya mengapa dan kemana dia akan pergi. Anak yang bungsu ini langsung menerima apa yang dimintanya, kemudian menjual seluruh harta miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di negeri asing dia hidup berfoya-foya sampai semua hartanya habis. Lalu akhirnya dia sangat menderita dan sangat kelaparan. Dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan, padahal hamba-hamba dari ayahnya memiliki makanan yang sangat berlimpah. Lalu dia berpikir untuk kembali ke rumahnya. Namun dia juga sadar bahwa dia tidak memiliki hak lagi untuk mendapatkan warisan, bahkan tidak mempunyai hak lagi untuk dianggap sebagai anak. Karena itu dia memikirkan kalimat apa yang dia harus ungkapkan kepada ayahnya. Dia sangat takut ditolak dan diusir oleh ayahnya. Tetapi karena dia sudah sangat menderita, maka dia tetap memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesungguhnya ayahnya selalu merindukan dia sejak dia meninggalkan rumahnya. Bahkan setiap hari ayahnya menengok dari jendela berharap bisa melihat anaknya pulang. Hari demi hari dia menunggu kedatangan anaknya itu. Pada akhirnya dia melihat dari jauh seseorang yang datang, dan dia menyadari bahwa itu adalah anaknya yang bungsu. Dia sangat bahagia dan bersukacita. Lalu dia berlari dengan semangat memeluk dan mencium anaknya, memakaikan anaknya itu jubah yang terbaik, mengenakan cincin pada jari manisnya dan sepatu pada kaki. Kemudian membuat pesta untuk merayakan kepulangan anaknya itu. Anaknya yang bungsu itu menyadari bahwa dia sungguh diampuni dan dicintai oleh ayahnya. Para saudara dan saudariku, sesungguhnya penekanan dari perumpamaan ini bukanlah tentang anak yang hilang, tetapi tentang bapa yang berbelas kasihan dan memiliki cinta yang sempurna kepada anaknya. Perumpamaan ini bukan juga tentang dosa manusia, tetapi tentang kerahiman Tuhan.
bahwa Tuhan kita bukan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada kita, tetapi seorang Bapa yang selalu mengampuni dan berbelas kasihan kepada kita. Seberat apapun dosa kita, Dia akan tetap mengampuni, bahkan mengadakan pesta ketika kita bertobat dan kembali kepada-Nya. Seringkali kita meninggalkan Tuhan kita dan melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa, hingga seperti anak bungsu yang bilang itu, kita juga berpikir bahwa kita tidak layak dimaafkan dan disebut anak Tuhan. Kita juga mungkin berpikir bahwa Tuhan sangat marah karena perilaku-perilaku kita yang jahat. Tetapi sadarlah bahwa Tuhan kita selalu mencari kita. Dia tidak akan berhenti mencintai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita pergi menjauh darinya, Dia akan dengan sabar mencari kita. Karena Dia adalah Bapa yang sempurna. Cintanya sangat kuat dan tiada batas. Dia selalu siap mengampuni kita. Maka marilah kita kembali pada Tuhan. Kita dicintai dan diampuni.